Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini sebelum kita memulai atau sebelum kita melanjutkan aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi yang indah ini kami datang menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami merasakan pimpinan Tuhan, kami merasakan kasih Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan mengaruniakan kami kekuatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga hari ini sebelum kami melanjutkan tugas pekerjaan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Saya mengajak kita semua membaca Alkitab satu ayat dari Injil Matius pasal 6 ayat 33. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, agama-agama di dunia semua mengajarkan umatnya untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Semua mengajarkan agar umatnya kelak ketika meninggalkan dunia ini masuk dalam kerajaan sorga. Kenapa semua orang berupaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga? Karena di sorga itu dikatakan bahwa di sorga firman Tuhan berkata di sana tidak ada duka, tidak ada derita, tidak ada air mata. Yang ada di sorga hanya sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Itu yang menjadi dambaan setiap orang untuk hidup penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan bahagia. Itulah sebabnya setiap orang mendambakan ketika dia meninggalkan dunia ini masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi janji kerajaan sorga itu hanya satu yang menjanjikan kerajaan sorga bagi kita semua, yaitu Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberikan jaminan keselamatan bagi kita semua. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberikan jaminan kehidupan kekal bagi kita semua di dalam kerajaan sorga. Di dalam Injil Yohanes berkata bahwa aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kerajaan sorga atau kerajaan Allah adalah situasi di mana Allah yang memimpin. Situasi di mana Allah yang merajai, atau suasana di mana Allah yang menguasai. Itulah kerajaan sorga. Disampaikan dalam Alkitab bahwa di sana tidak ada duka, tidak ada derita, tidak ada air mata. Yang ada hanyalah kebahagiaan. Itulah sebabnya orang berlomba-lomba untuk mencari kerajaan sorga. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
selama manusia masih diberikan kekuatan, kesehatan, nafas hidup oleh Tuhan, maka sebetulnya selama kita hidup di dunia, kita juga bisa mengalami kerajaan sorga itu. Kita juga bisa mengalami bagaimana suasana hidup di dalam kerajaan sorga. Makanya firman Tuhan yang kita baca di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus dalam khotbahnya di bukit menyampaikan kepada murid-murid dan kepada orang banyak yang mendengarkan khotbahnya. Dalam Matius pasal 6 ayat 33 tadi mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Di dunia ini orang khawatir tentang segala sesuatu menyangkut kebutuhan hidup, kebutuhan fisiologis, makan, minum, pakai. Di dunia ini orang khawatir tentang kebutuhan rasa aman, sehingga dia berusaha untuk membangun rumah, untuk tempat berteduh, ya, di waktu siang dari terik matahari, di waktu malam dari dingin. Ya, ada berbagai kebutuhan-kebutuhan hidup manusia di dunia, sehingga orang berupaya untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dia lupa untuk mencari kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa orang lupa mencari kerajaan Allah? Karena orang khawatir akan masa depan hidupnya, khawatir akan masa depan keluarganya, khawatir akan masa depan keturunannya. Karena kekhawatiran, maka orang sering lupa untuk mencari kerajaan Allah. Orang lupa untuk mencari kerajaan Allah. Saudara-saudara, segala kebutuhan hidup kita sebagai orang percaya sudah disediakan oleh Tuhan. Tuhan tidak mengabaikan kebutuhan fisik manusia selama di dunia. Makanya firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, jangan khawatir tentang apa yang kamu minum, jangan khawatir tentang apa yang kamu pakai. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua kebutuhan itu akan ditambahkan. Jadi kalau kita mencari Tuhan, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kalau kita memberi diri kita dipimpin oleh Tuhan, kalau kita memberi diri kita dikuasai oleh Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir dengan segala kebutuhan yang kita perlu di dunia ini. Karena Tuhan akan memenuhi semua itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada Tuhan, karena di pagi ini Tuhan sudah menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua kebutuhan hidup kami akan ditambahkan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami, dan Tuhan selalu memberkati kami, memenuhi segala kebutuhan kami. Dikala kami dekat dengan Tuhan, dikala kami memberi diri dipimpin oleh Tuhan, dikala kami memberi diri hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan menggenapi semua janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami akan melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami dan berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.